Meneger PT PN, 4 Regional 1 Torgamba, menunai klinik dalam mutasi karyawan diduga tidak proporsional, PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Kebun Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan perusahaan BUMN atau perusahaan plat merah, yang bergerak tanaman keras kelapa sawit. Perusahaan tersebut ketika itu dipimpin oleh Antoni Manulang sebagai manajer. Berdasarkan keterangan dari Suheri Mario Tambunan juga sebagai karyawan yang dimutasi pada hari Minggu tanggal 14 September tahun 2025 jam 11.10 WIB di Cikampak. Dalam keterangannya mengatakan, Izin Bang, ingin tanya Bang, aku dapat informasi nih Bang kami dari media bahwasanya ada peristiwa yang menimpa Bang di perkebunan PT Torgamba ya. Ya. Tentang mutasi itu gimana Bang kronologisnya? Bisa Abang ceritakan sedikit Bang? Bisa Pak, saya ceritakan sedikit cerita singkatnya Pak. Pada saat itu Pak, boleh saya ceritakan dari awal. Pada tanggal 22 November 2003, saya berangkat ke Medan mengikuti inovasi kompeten di TKPN di Yogyakarta Pak. Lalu setelah saya pulang dari inovasi itu Pak, saya mendapatkan kabar yang tidak baik bahwasanya istri saya dapat pelecehan. Akibat dari pelecehan itu Pak, saya mengadu ke perusahaan. Setelah saya mengadu ke perusahaan, kami dipanggil kedua belah pihak. Ternyata dipanggil kedua belah pihak, tidak ada titik temunya dan tidak ada penyelesaiannya. Jadi saat tidak ada penyelesaian itu kan Pak, kami memohon kepada manajer Pak Manulang selaku dia pimpinan di Torgamba, dia memberikan izin kami untuk menindaklanjuti ke dalam hukum ke dalam hukum kepolisian. Jadi di sehubung kepolisian kami lagi melakukan proses Pak, saya dapat panggilan mengatakan saya dapat mutasi tanpa ada panggilan tertentu dulu mengenai apa yang terjadi kepada saya Pak. Sangat disayangkan di bagian itu. Saya merasa mutasi ini secara tidak adil sama saya Pak. Mengapa di saat kami lagi berproses di dalam kepolisian dan kami sudah izin kepada Pak Manajer Manulang, aku malah dimutasikan. Bagaimana di saat kondisi itu perasaan saya masih campur aduk, perasaan saya hancur di saat itu. Berarti pada saat proses hukum istri saudara, Anda mendapat surat mutasi dari perusahaan ya? Iya Pak, mendapat surat mutasi secara tiba-tiba Pak. Ya. Setelah itu Anda kemana mengarah membuat laporan pengaduan? Sebelumnya itu Pak, saya katakan dulu tentang mutasi ini. Tertulis di mutasi di tanggal 20 Mei 2023 Pak. 2024 maaf. 2024. Sementara surat mutasi jatuh ke tangan saya itu di tanggal 29 Pak. Jadi di tanggal 20 sampai 29 saya masih kerja aktif di perusahaan itu, bekerja mupuk gleder di Kebun Torgamba Pak. Jadi yang saya sayangkan, saya bermohon kepada manajer tindak lanjut dari mutasi yang telah terjadi kepada saya. Kami memohon kepada manajer, kami jumpai ke kantor kebun. Pada saat itu manajer juga di tempat. Saya memohon kepada Pak APK mau izin bertemu kepada Pak Manulang untuk mengenai kenapa saya dimutasi secara sepihak. Apa salah saya katakan gitu Pak. Jadi kami lama menunggu 1 jam, keluarlah Pak Manulang. Ternyata kami tidak digubris Pak. Dia lewat begitu saja di hadapan kami. Saya sayangkan, saya sedih. Sementara saya sudah nyampaikan kepada Pak APK, Pak Apollo, Pak, mengapa terjadi mutasi ini kepada saya? Sebentar, pada Bapak menjumpai APK untuk jumpa kepada manajer, pada saat itu APK langsung buat laporan bahwasanya saudara ingin ketemu manajer atau tidak? Saya membuat laporan sebelumnya Pak. Sebelum saya berjumpa dengan Pak APK itu, saya sudah ngomong dulu sama Pak APK. Saya sudah ngomong, saya mau bertemu pada manajer, saya memohon untuk supaya dibatalkanlah mutasi itu.
Saya menceritakan, tolong Pak beri apresiasi kepada saya. Pada saat kejadian itu saya tidak tahu apa yang terjadi kepada istri saya. Yang saya tahu saya diutus juga dari Kebun Torgamba untuk mengikuti TKMPN inovasi di Yogyakarta Pak. Persetujuan juga dari Pak Manajer. Setelah itu kami mendapatkan prestasi Pak, mendapatkan prestasi. Jadi saya sampaikan kepada Pak APK, Pak, saya ke sana membuat nama kebun. Kenapa di saat terjadi permasalahan ini, kenapa tidak ada apresiasi dari kebun kepada saya? Saya sudah mengabdi di kebun Pak. Saya pun bergaji pokok, saya mengabdi, saya tetap tekun. Mau apapun pekerjaan yang diberikan saya jalanin, walaupun itu hanya cuma sekedar gaji pokok Pak. Tapi kenapa Pak di proses ini tidak ada penilaian, tidak ada aspirasi ataupun pertolongan orang Bapak supaya jangan memutasiku akibat dari kasus dari terjadi pelecehan kepada istri saya Pak. Karena setelah Anda berusaha untuk berjumpa dengan manajer tidak respon ya? Tidak respon. Selanjutnya saya juga menyumpai mau bertemu kepada Pak Ketua SPBUN karena mereka lah tempat pengaduan. Saya juga dipotong biaya dari SPBUN untuk supaya apa permasalahan dari karyawan, dialah yang nanti akan membantu. Ternyata dia tidak ada satupun datang untuk menjumpai aku. Pak, benar jelas. Pemotongan apa itu Pak? Pemotongan biaya SPBUN lah Pak. Kami kan ikut iurannya Pak. Oh, dari Iya. gaji dipotong. Dari gaji dipotong Pak langsung itu Pak. Jadi ya itulah tanggung jawab kami kepada SPBUN. Jadi apa tanggapan SPBUN setelah ada peristiwa Bapak ini? SPBUN tidak ada menemui saya dan tidak ada kami berjumpa untuk bicara tentang perkara mutasi saya ini Pak. Bapak sudah melapor kepada SPBUN? Saya sudah coba sama istri saya untuk bertemu. Tapi apa? Pada saat itu istri saya punya waktu untuk bertemu SPBUN. Katanya, ya ini gak urusanmu, lakimu suruh sini. Benar betul. Maksud saya kan istri saya menjumpai Pak SPBUN supaya tahu waktu nanti bertemu. Dan dia tidak ada respon baiknya untuk perkara kami ini Pak. Siapa ketua SPBUN? Pak Morris Tampobolen Pak. Setelah itu kemana mengadu, saudara? Setelah itu belum Pak. Setelah itu Berarti di SPBUN nggak ada respon ya? tidak ada respon Pak. Tidak ada sedikit pun. Saya sangat sayangkan, saya sedihkan itu Pak. Apalah gunanya SPBUN itu Pak. Mungkin dia juga lupa aku rasa Pak. Terlalu banyak pula bidang dikerjakan dia Pak. Mulai dari badan pengurus desa, ketua SPBUN, kerani tanaman bagian vendor, dan saya juga mendengar isu-isunya itu pun dia sebagai wartawan. Oh ya. Mungkin dia lupa Pak. Jadi dia terlalu banyak pekerjaan dia itu sehingga dia lupa tanggung jawabnya untuk membela dan mendukung apa keperluannya SPBUN di dalam penanggulan karyawannya yang punya masalah. Banyak jabatan di situ deh ya. Ya, itu yang saya ketahui Pak. Selanjutnya Pak, setelah dari SPBUN Bapak mengarah ke mana mengadu? Nah, setelah itu saya saya mencari pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Pak. Apa hasilnya Pak? Hasilnya juga selalu bertele-tele Pak, ibaratnya Itu kapan Pak? saya sudah lupa tanggalnya, tanggal berapa itu ya? Di tahun ini atau di tahun? Di tahun 2024 itu Pak, Oh, ya. di bulan Juli. Itu apa reaksi dari dinas Ya, tenaga? selalu disuruhlah kami untuk menghadiri kedua belah pihak dari kebun dan dari si karyawannya Pak. Dan mereka membawa surat bahwasanya karena saya mengadu kepada apa salah saya sehingga saya dimutasi, saya tanyakan Pak. Oh, iya. Dikatakan mereka tidak ada salahnya si Suyari Maria Tambunan, tapi akibat dari istrinya telah dilakukan pelecehan, itulah dampaknya. Dan mereka membawa surat mengusung ataupun menduga Bu Gloria Tampobolen sebagai sekretaris Kebun Torgamba, dia ketua gender, membawa 32 orang bertanda tangan mengatakan bahwasanya istri saya membuat keresahan tanpa ada bukti. Saya tidak terima Pak. Saya dipitnah. Saya sudah dipitnah sama istri saya dari kelompok 32 orang berserta ketua gendernya Bu Gloria Tampobolen sebagai itu ada suratnya dari Bu. ada Pak, ada suratnya. Itu tadi kembali ke Disnaker. Disnaker itu apa jawabannya? Jawabannya ya bagaimana Pak? Sesuai dengan apa pula mereka mengatakan ketentuan dari perusahaan, itulah tolonglah dijalani dulu. Supaya ini kalau memang tidak ada penyelesaian akan berlanjut ke PHI katanya Pak. Nah, terus hanya itu jawaban dari Disnaker. Iya Pak. Setelah itu ke PHI. Dan mengeluarkan surat anjuran juga mereka Pak. Surat anjurannya berbunyi sebagaimana? Berbunyinya supaya dalam
dalam kejadian itu semua tertera di situ, nanti saya bisa tunjukkan. Dan di situ disuruh juga untuk melaksanakan supaya jangan ada tambah perkara baru. Ya otomatis saya takut Pak, ya saya lanjutkan. Saya ikut ke sana supaya apa? Saya hormat Pak. Tapi apa? Saya membuat surat supaya jangan dikeluarkan dulu surat rekomendasi bahwa saya mutasi. Saya buat surat ke kebun Turgamba. Ternyata mereka tetap mengirim secara via rekening Pak. Apa daya saya Pak? Saya ingin mengembalikan kepada siapa Pak? Karena saya mau mengembalikan, mereka tidak terima. Itu saya sampaikan surat permohonan supaya jangan dikeluarkan rekomendasi itu kepada Pak Sapingi. Sapingi siapa? Sapingi ini sebagai Kerani APK. Kemana dimutasi? Saya dimutasi di Kebun Huta Padang Pak, di Kisaran. Sudah berapa hari? Sudah 1 tahun 4 bulan Pak, karena bulan 5 surat mutasi itu Pak. Jadi kecil. Gimana PH-nya gimana PH-nya? Hasil PH ini semua tetap kalah Pak, karena banyak yang berkhianat saya Pak. Tetap disuruh menjalankan mutasi. Jadi saya buat pengaduan tentang penganiayaan korban istri saya pun kayaknya nggak ada respon dari PHI Pak. Saya memang buta hukum, ya itulah saya mengupayakan saksi, saya mengupayakan pengacara, ya tetap saya kalah Pak. Bisa jelaskan PH itu apa? PH itu pengadilan industrial, peradilan hubungan industrial Pak. Pengadilan? Hubungan industrial Pak. Itu di mana itu posisi PH? Di Medan Pak. Udah sampai juga ke sana ya? Sudah sampai Pak. Tapi Nggak ada apa tanggapan? daya Pak? Ya beginilah, apa mungkin karena kami karyawan bawahan sehingga keadilan itu tidak bisa kami rasakan Pak? Apa seperti itu Pak? Mohonlah Pak kepada Dirut, tolong Pak, tolong lihat saya yang terjadi ini Pak. 1 tahun 4 bulan saya mengalami ini, kehancuran mental semua, sampai saya malu juga di perusahaan sana Pak. Tolong turun, lihat apa sebenarnya yang terjadi Pak. Semua aku punya datanya Pak. Saya mohon Pak. Saya membuat konversi pers ini supaya Bapak bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi kepada saya Pak, kepada istri saya juga. Kami mohonkan sama Presiden ya. Kami mohonkan juga kepada Presiden Pak Prabowo supaya menindak keadilan kepada kami, karena kami, Saya karyawan aku BUMN. karyawan Pak, saya merasakan karyawan ini tidak mendapatkan keadilan dari perusahaan Turgamba Pak. Di wilayah mana itu? Perusahaan Turgamba itu? Di kabupaten mana? Labusel Pak, Kebun Turgamba. PTPN 4. PTPN 4 Regional 1 Pak. Regional 1 ya? Iya Pak. Dengan siapa ini? Saya dengan Sueri Mario Tambunan. Jabatannya dulu. Jabatan saya sebagai Global Telling di perusahaan PTPN. PTPN 4. Sekarang ini Pak, yang sekarang ini di Huta Padang. Dulunya pun saya di Turgamba pun juga Global Telling Pak. Di Huta Padang di Saran itu ya? Sama ya. Dulu saya mengatakan sebagai pemanen Pak. Sekarang? Sekarang dikeluarkan surat SKPD. SKPTS Global Telling Pak. Jadi, harapan? Harapan saya Pak, tolong Pak, di saat perkaraku ini belum selesai, kenapa aku dimutasikan? Jadi saya mohon Pak, saya dikembalikan ke kebun asal saya Pak. Karena ada yang saya mau saya kerjakan, ada yang mau saya lakukan proses kepada istri saya Pak, untuk menindaklanjuti kebenaran yang terjadi yang dilakukan kepada istri saya Pak. Saya ingin membersihkan. Saya ingin membersihkan nama baik saya, sudah malu, sudah seluruh kebun. Mental anakku juga terganggu Pak. Saya nggak tahu mau berkata apa lagi di bagian diri saya ini ya. Kalau mau ditanya ke dalam semua sudah hancur Pak. Hanya bersyukur saya kepada Tuhan masih diberikan kekuatan, hanya itu saja yang saya syukuri Pak. Kenal nggak orang yang membuat pelecehan terhadap istri? Saya kenal namanya Dedi Ariansa di Kebun Huta. Dedi Ariansa Siregar sebagai sapam di Kebun Turgamba, alias Nunung. Oh, dia dipindahkan juga ya. Dia pindahkan ke Tanah Raja Pak. Saya tidak bersalah, apa dampaknya saya Pak gitu. Kenapa saya juga ikut dimutasi? Sementara kami masih berproses dalam hukum, apa ikut-ikutan perusahaan menghalang-halangi keadilan kami Pak? Saya korban. Saya hanya korban Pak. Saya hanya tahu mengabdi di perusahaan, bekerja baik Pak. Saya disuruh mupuk pun saya ikuti, saya bekerja mupuk glider Pak. Saya disuruh nunas pun saya nunas. Karena apa Pak? Saya hormat, saya tahu Pak. Saya di kebun ini untuk mencari kehidupan, mencari kemakmuran. Tapi kenapa Pak? Saya dipitnah
saya dipitnah dengan 30 orang, diusung 30 orang, menyatakan istri saya meresahkan. Saya tidak terima itu, Pak. Intinya Mohon saya minta keadilan. keadilan. Intinya saya minta keadilan, Pak. Tolong Bapak dirut semua Apakah- jajaran BUMN PTPN Regional Agar 1 untuk melihat keadaan saya. agar sekarang. untuk melihat keadaan saya saat ini, Pak. Saya sudah banyak melapor, saya juga melapor ke Ombudsman, saya melapor ke Binariksa. Apa hasilnya, Pak? Tidak bisa mereka menunjukkan keadilan kepada saya, Pak. Sudah habis-habisan saya biaya, Pak, waktu, tenaga, pola pikir, mental semua hancur, Pak, hancur. Apalagi dari material saya, Pak. Melaju saya dari Kisaran ke Torgamba hanya untuk mengurus perkara kepolisian, istri saya mendampinginya, Pak. Bagaimana seorang istri saya tinggal, dan itu pun diusir-usir istri saya, Pak. Masih banyak lagi yang nggak karyawan di kebun Torgamba. Kenapa istri saya yang diusir-usir sampai 20 orang, Pak? Dari ketua SPBUN, dari APK, dari anggota-anggota Sapam. Kasihan, Pak, miris, Pak. Pada saat itu saya nggak di situ, Pak. Hanya istri saya menghadapinya sendiri. Ada itu videonya, Pak. Oke. Makasih Oh, banyak. makasih, Pak. Di tempat yang sama, istri Suheri Mariot Tambunan dalam keterangannya menyampaikan kepada awak media kronologis kejadian yang dilakukan oknum Satpam yang berinisial DH Siregar. Aku dapat informasi kami, Bu, apa benar ada tindakan pelecehan atau pemerkosaan yang Ibu alami beberapa bulan yang lalu, Bu? Ya, benar sekali, Pak. Nama saya Herna Dexen Quino Bursitorus. Saya tinggal di Torgamba. Saya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dede Hariansyah Siregar alias Nunu. Sebelumnya dia menjabat sebagai security di kebun Torgamba. Itu bisa Ibu ceritakan kronologisnya gimana? Secara singkat aja, Bu. Boleh, Pak. Awalnya kan, Pak, dia mau bayar utang, datang ke rumah. Utang dia ada sekitar 600-700 ribu. Saat itu saya sedang sakit, di teleponnya sudah di depan rumah. Tolong bukakan pintu, Dek, saya mau bayar utang, kata dia. Awalnya saya tolak, Pak, karena saya bilang saya sakit. Tapi ternyata dia memaksa karena sekalian ada katanya mau ditanya perihal sound system. Kebetulan suami saya tukang rentalan musik. Jadi udah aku tolaknya, Pak, sampai 3 kali. Karena aku bilang saya sakit, tapi beliau maksa biar ada, Dek, mau untuk masjid abang, bapak abang, katanya. Setelah itu dia takut juga habis uangnya nanti nggak bisa bang bayar utang. Udah, setelah itu saya buka lah pintu kan, Pak. Saya persilakan masuk di teras, saya suruh duduk di kursi biar saya dilihat orang menerima tamu, tapi dia menolak. Alasan dengan masih panas, Dek, udah dibawa aja. Singkat cerita, dia cerita-cerita bahas speaker berapa harganya. Dia nanya barang contoh mixer. Saya bilang ada bang contohnya, tapi di belakang. Datang dia, boleh bang foto, Dek, kata dia. Awalnya aku tolak, Pak, karena aku bilang janganlah sekarang, Bang, karena suamiku saat ini tidak ada di rumah. Nanti apa kata orang? Datang beliau perlu untuk mau Dek, sumbangkan ke masjid. Saat itu kejadiannya di tanggal 24 November 2023 hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Di situ alasan dia karena ayahnya mau menyumbangkan sound system tersebut, mixer, ke masjid. Jadi 2 kali, pertama saya tolak, kedua kali dipaksanya lagi. Cepatlah, Dek, sebentar aja nih motokan mixer itu. Aku tolak lagi, enggak lah bang, nanti apa kata orang, tunggu di sini lah suamiku. Lama kali, Dek, mau dipakai hari ini, disumbangkan ayah abang, mau dipakai sholat Jumat, kata dia. Enggak lah bang, nanti abang nenek pula, aku takut nanti terjadi apa-apa. Aku bilang sama dia kan, Pak. Datang dia, gila kau, Dek, mana mungkin abang seperti itu, kalian kayak nggak kenal aja abang kayak mana. Abang udah kenal aku dari dulu, dari kecil, jadi nggak mungkin abang seperti itu, kayak nggak kenal aja kok sama abang. Ya udahlah, karena seperti itu alasan dia kan, Pak. Dan untuk alasan agama, saya mauilah dia masuk ke rumah, ke dapur dia saya suruh, karena posisi mixer itu di dapur. Setelah di dapur, saya ke kamar. Saya teringat, loh kok cuman moto, kok lama kali, pikiranku kan, Pak. Ternyata aku teringat ada HP anakku di situ, saya cas, saya charger. Setelah itu pura-pura lah saya mencas HP, tiba-tiba saya dipeluk lah dari belakang, Pak. Langsung lah dibekam dia mulutku. Aku memberontak, ditarik dia aku ke tempat tidur anakku, dibanting dia. Di situ aku melawan,
sampai koyak bajuku, sampai koyak celanaku juga. Di saat dia membuka celananya, Pak, dia disitulah aku lari ke kamar. Aku nggak mungkin lari keluar, Pak, karena saat itu posisiku udah setengah telanjang. Dan itu pun aku teriak, mulutku ditutup. Sampai udah sesak aku, Pak. Udah gini-gini apa? Aku pikir aku takut mati konyol, seperti itu, Pak. Jadi setelah itu masuk aku ke kamar, kan, Pak. Sebelum sempat ku kunci pintu ini, didobrak dia lah pintu itu, Pak. Dan di situ saya terjatuh, dibanting dia ke tempat tidur. Dah, saat itu saya tidak sadar lagi apa yang terjadi. Sementara, pihak perusahaan, melalui Bapak APK, Apalio Purnadi, ketika dikonfirmasi Senin tanggal 15 September tahun 2025 sekitar pukul 9.20 WIB pagi melalui pesan singkat WhatsApp membenarkan saudara, Suheri Marihot Tambunan dimutasi ke Huta Padang Asahan. Mutasi ini tidak harus ada kesalahan atau permasalahan pada keluarganya dan sudah biasa di perusahaan. Setiap mutasi merupakan untuk penyegaran mengingat kompetensi setiap karyawan dan hal ini berdasarkan keputusan dari Kandir Dirut SDM nomor 1 SDM SKPTSR 59V 2024, Pak, terang Apalio Purnadi selaku APK Kebun Torgamba. Tim redaksi TPF TV Provinsi Sumatera Utara, Porkot Pulungan melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan.